Oke, kali ini kita akan belajar lagi tentang akhirat dalam perusahaan dagang. Nah, itu bisa kalian lihat pada modul halaman 38. Nah, kita akan ikutin step-stepnya bagaimana kita cara membuat atau men-set up perusahaan dagang. Nah, kalau di perusahaan jasa kemarin kan ada beberapa step yang kita lewatin. Nah, kalau di perusahaan dagang ini kita ada 20 step yang harus kita lakuin. Nah, kalau kita mau buat awal, kita dari create new company ya. Nah, di sini kalian bisa pilih datanya, kalian simpan di mana aja juga nggak apa-apa. Kasus dagang. Kalian kasih nama sesuai di modul aja, kasus dagang. Nah, kita latihan. Yang suka oke aja. Nah, untuk perusahaan dagang itu sendiri, perbedaannya itu kalau yang kemarin kita cuma beberapa step, nggak ada inventory, sama kalau setup kita bikin di opening balance. Nah, kalau kali ini kita bakalan isi itu semua di setup. Jadi di sini total ada 20 step setup ya. Jadi bisa kalian langsung ikutin aja di modul. Nah, kalau udah gini kalian isi juga supervisor. Nah, di sini kalian pilih bahasa Inggris ya. Oke. Di sini akan setup. Nah, di sini kita bisa lihat di modul, di sini tuh ada dua mata uang ya. Yang pertama itu rupiah, kalian isi aja di sini ya. Langsung kalian ketik rupiah, rate-nya 1 sama country-nya Indonesia. Indonesia. Simbol RP, terus kalian boleh. Nah, kalian tap aja langsung, kita baru ke bawah dolar. Nah, di sini itu dolar adalah rate-nya 9.500 ya. Nah, berarti 1 dolar 9.500 rupiah. Kalian isi di sini Amerika. Terus dalil lambangnya itu yang ada di sini. Nah, di sini ada yang tebal, ada yang tidak tebal ya. Kalau yang tebal ini berarti dia mata uang utama. Sedangkan yang dolar ini nggak tebal berarti dia mata uang kedua. Itu harus kalian perhatiin juga ya. Jadi di mana mata uang utamanya. Kalau udah kalian bisa langsung next. Nah, di sini kita langsung masuk company-nya. Di sini ikutin aja PT Obat Puyeng. Alamatnya sesuai Jalan Tukul Arwana nomor 100 Tangerang. Nah, di sini jangan lupa ya kalau start date itu selalu satu tanggal sebelum tanggal transaksi. Nah, kalian isi juga berarti di sini sesuai aja sama di soal. Itu 30 September 2010. Ini juga fiscal year-nya kalian ikutin ya 10. Ini kalian boleh ikutin aja di modul nih 10 bulan 2010. Kalau enggak sekalian ke polisi ya. Begini ya, kalau udah nih di sini default currency kalian isi rupiah juga ya. Kalau udah kalian langsung next. Nah, ini bakal muncul kayak gini. Jadi sekalian isi di sini ya type yang itu dagang karena kita pesan dagang. Kalau udah langsung ke next lagi. Nah, di sini itu sama ya kayak dulu kita isi namanya chart of account. Bisa kalian isi di sini. Add. Nah, di sini kan harus sudah apa ya namanya apa aja kan kita aja yang ada di modul. Nah, di sini 101 jam biar mempermudah kita isinya nggak perlu ikutin di modul namanya aja kas. Nah, di sini saldo kas ada saldo kas di sini ada ya. Ini kita ini semua ada di modul 100 juta. Esoknya tetap. Terus next. Nah, kontak yang kedua itu kas bank, cash for bank. Nomornya itu lanjutin aja dari bawahnya biar kalian isi kas bank DC. Nah, di sini opening balance-nya itu adalah 200 juta. Kalian perhatiin juga ya mata uangnya apa ya. Kalian isi masukin. Habis itu kalau udah cash for bank, yang ketiga itu ada
persediaan barang dagang. Nah, di sini ada akun baru yang kita bikin ya. Barang dagang itu kalian boleh isi di sini, nggak bisa diisi. Bisa diisi ya di sini, tapi kalian nggak perlu isi namanya. Sama kayak yang piutang, utang, tetap itu nggak perlu kalian isi, langsung kalian next aja. Nah, selanjutnya itu kalau sudah, kalian lanjutin aja ke bawah. Di sini ada piutang. Piutang itu berarti accounts receivable. Piutang, dagang, rupiah. Nah, di sini rupiah ya. Jadi kalian mata uangnya itu kalian sesuaiin di sini rupiah. Kalau ada kalian next, nah baru yang kedua itu piutang, dagang, dolar ya. Nah, di sini mata uang jangan lupa kalian ganti juga sama dolar. Di sini seperti exchange rate-nya oke aja karena ini sama ya. Masih 9.500. Kalau udah kalian langsung next aja. Nah, ketiga itu kalian ikutin aja semuanya di sini OCA. Sewa dibayar di muka. Saldonya itu ada ya 50 juta kalian isi. Nah, di sini dia cuma maksiin aja kalau misalnya currency-nya itu rupiah. Benar ya kalau rupiah. Kalian oke aja. Nah, habis itu langsung kita masuk yang ke fixed asset. Nah, di sini ada tanah. Ini kalian langsung ikutin aja semuanya. Nah, di sini ada akun baru yang harus kalian perhatiin. Di sini ada namanya PPN masukan. Nah, PPN masukan ini adalah salah satu PPN ya. Jadi PPN itu ada dua, PPN masukan sama PPN keluaran. Nah, di sini PPN masukan itu kita masukin sebagai other current asset. Nah, jadi tipenya aset kalau masukan. Nanti ada PPN keluaran itu kita masukinnya OCL atau liabilities. Kita masukin aja. OCA nih kita masukin PPN masukan, ini kan harus kalian hafalin ya. Yang masukan itu OCA, yang keluaran itu OCL. Nah, di sini saldonya itu ada nggak? Saldonya itu PPN masukan nggak ada ya saldonya ya. Kalian harus fix aja. Oke, next lagi. Nah, PPN masukan ada utang PPN. Nah, utang PPN ini video kita masukin kedua ya. Karena utang PPN itu masuknya OCL juga ya. Utang PPN. Nah, di sini ada saldo ya. Saldonya itu 100 juta. Kayaknya sih. Nah, yakin lagi. Nah, kalau udah itu di modul salah ya. Utang PPN harusnya masuknya OCL benar, tapi nomornya itu beda ya. Harusnya 2 depannya. Terus selanjutnya ada selain utang PPN ada utang dagang rupiah, itu kita masukin accounts payable. Depannya 2 ya. Kayak kalau tadi saya lupa kalau salah apa enggak. Kita bisa cek lagi di sini. Apakah udah benar kita masukin utang itu nomornya 2. Di sini masih belum 2 ya. Jadi kalian bisa edit aja. Nah, ini masuk ke robot 2001 PPN. Jadi lebih gampang gitu. Nah, baru kita buat lagi yang baru. Itu udah masuk yang kedua itu utang dagang gitu ya, accounts payable ya. Accounts payable itu kita kasih 2002 aja, lanjutin. Accounts payable itu utang dagang rupiah. Next, pastiin mata uangnya tadi benar rupiah. Utang dagang dolar, accounts payable, utang dagang dolar,
accounts payable kasih dolar juga nih. Oke aja, udah pastiin nilainya benar. Besok kalau udah kalian next lagi. Nah kalau udah di situ ada utang lain-lain nih, PCL. Nah PCL ini itu utang lain-lain. Pasang lagi saldonya adalah utang lain-lain gak ada ya. Nah setelah utang lain-lain kita ada utang Bank ABC long term. Ini ada saldonya utang banknya itu 400 juta. Next. Oke ini aja. Nah baru ini tadi saya bilang ada current liability untuk PPN keluaran. Saldonya masih nol ya. Oke next lagi. Nah ada masuk yang ketiga itu kalau kita 3001 depannya. Untuk yang pertama itu ada opening balance PP. Saldonya 0. Equity lagi. Yang kedua udah saham biasa. Saldonya ada ya 200 juta, jangan lupa diisi. Habis itu ada laba ditahan equity juga. Sebenarnya sekalian sih juga di sini ya, laba ditahannya itu masih nol ya, belum ada. Ini harusnya yang contoh itu ya, bisa kalian ubah di sini, bisa juga kalian ubah lewat menu edit. Nah kalau udah kita lanjut lagi, yang keempat itu ada Agia saham atau share premium ya, bahasa Indonesia Agia saham. Nah kalau Agia saham ini masukin juga saldonya 300 juta ya. PP 300 juta dan oke. Nah yang selanjutnya itu habis itu kita masuk revenue penjualan. PP-nya 04 penjualan. Nah selain newsnya ada retur juga ya, retur penjualan. Dan retur juga ada lagi yang ketiga itu diskon penjualan. Nah ini walaupun ini kalau semua penjualan masuknya 4 ya. Itu langsung, nah baru di sini kita muncul yang pertama kali muncul nama sales guys. Ini kita isinya 55, depannya 5, harga pokok penjualan. Nah di sini masih mulai saldonya. Terus yang selanjutnya expense ya. Nah di sini baru 6001 nilai. Kita cek beban penyusutan yang pertama. Ikutin aja yang ada di modul. Next, expense lagi. Yang kedua itu ada beban pemasaran dan penjualan. Selanjutnya ada beban admin kantor. Selanjutnya ada beban gaji karyawan. Selanjutnya ada beban sewa.
beban kirim atau transportasi. Nah, beban lain-lain masih masuk expense ya. Beban lain-lain. Baru di sini ada yang dari income ya. Ini kalau dari income 8001, di sini kita ada akun pendapatan lain-lain. Bulan terakhir itu ada expense. Ada 3 ya. Ini depannya 9001. Jangan lupa kalian isi sesuai keuntungan dan atau kerugian. Yang kedua ada beban bunga. Bulan terakhir ada keuntungan kerugian belum realisasi. Terrealisasi. Next lagi. Nah, kalau sudah, itu bisa langsung kalian pakai cancel aja. Nah, di sini udah ada akun-akunnya yang sudah kalian buat tadi. Nah, muncul rasanya akun-akunnya. Nah, pastiin lagi opening balance itu sudah sesuai. Nah, kalau sudah nih, hati-hati di sini kita isi opening balance. Ketika kalian isi opening balance, sebenarnya dari awal udah ada opening balance, cuma kalau ini karena kita buat lagi, kita pilih aja yang mana aja, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Di sini, yang penting di sini opening balance gitu ya. Nah, baru di sini itu channel link kita ganti sama laba ditahan ya. Oke, saya ada salah di sini. Nah, yang laba ditahan itu harusnya gitu ya. Kayak tadi nggak muncul di situ. Nah, kalian bisa ubah lewat sini nih. Nah, jadi nanti di sini baru muncul laba ditahan. Nah, seperti itu ya. Kalau sampai ada masalah atau apa, kita bisa send. Nah, di sini langsung bisa kalian langsung next lagi sesuai dengan di soal. Nah, kalau yang di sini agak sedikit berbeda, harus kalian perhatiin. Kalau kemarin kita isi 2 dong. Kalau ini kita harus sesuai. Nah, di sini rupiah kita isi sama tahun dagang rupiah. Ini juga rupiah. Jadi sesuainya rupiah. Untuk advance sales semuanya itu nggak ada masalah ya. Jadi kalian isi juga sales diskon rupiah. Nah, sesuai aja sama yang di modul. Nah, baru yang kedua itu kita ubah yang di sini dolar. Nah, kalau di sini dolar kita juga dagang dolar. Nah, yang di sini juga kita dagang dolar. Nah, kalian udah semuanya dolar ya. Ya, kedua orang perlu kalian ganti. Nah, kalau udah kalian langsung next lagi aja. Nah, di sini ada 2 ya jam paymentnya. Yang pertama itu 2/10 kalian isi. Yang ke-30. Yang kedua itu ada COD kalian transfer. Nah, baru biasanya teks itu agak beda. Kita ada teks, kita isi di sini teksnya. Kodenya sesuai aja, T itu maksudnya teks. Name-nya itu kita isi namanya PPN. Deskripsinya pajak pertambahan iuran. Nah, rate di PPN di Indonesia itu 10% ya, jadi kalian isi 10 aja sama sesuai di soal aja. Nah, untuk sales tax-nya itu kalian cari yang kalau kita menjual berarti barang keluar. Nah, kalau barang keluar berarti PPN keluaran. Cara menghafalnya ya. Ini bisa kalian isi PPN keluaran.
Nah, kalau net sales menjual barang, barang keluar berarti PP keluaran. Nah, untuk purchase kita membeli barang, barang masuk. Nah, berarti kita PP masukkan. Nah, itu salah satu cara kalian mau ngapalin kayak gitu ya. Kalau kalian ada cara lain untuk ngapalin, boleh kalian ngapalin aja. Nah, kalau udah kalian langsung next lagi. Nah, di sini tipenya nggak ada ya. Cuma nanti di sini segmen metodenya ada dua. Kalian isi aja pickup 23158 sama truk LY234A. Boleh langsung ke next. Nah, di sini customer ada dua ya. Nah, di sini sama aja kita isi dari luar boleh channel 01 PT pelanggan 01 currency-nya rupiah ya. Esoknya otomatis. Nah, di sini kita isi 200.000. Nah, di teks satu ini kalian isi PPN. Tipenya general, nah di sini 2/10 sampai 30. Seperti aja di sauna. Di sini PT pelanggan 2. Di sini 100 juta. Jangan lupa kalian isi di sini ya, PPN. 2/10 sampai 30. Kalau kalian bisa langsung next lagi. Ini vendor 1, V001, PT pemasok 01 rupiah. Ini 75 juta. Sama yang di Solo. Ini juga PPN ya. 2/10 sampai 30 ya. PT pemasok 02 75 juta juga. Di sini PPN. Ini juga PPN. Ini kalian sesuai aja ya. Nggak ada masalah. Kita langsung next lagi. Nah, di sini untuk langkah 10 kita skip aja. Nah, baru nanti kita masuk yang ke langkah 11 ya. Nah, di langkah 11 ini kita buat dulu gudangnya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian di sini namanya itu yang pertama itu ada gudangnya. Gudang 1. Description itu gudang pusat. Alamatnya nggak ada ya. Nah, terus personal charge-nya kalian isi sesuai soal Hartanto. Ini boleh langsung kalian next lagi buat gudang kedua ya. Gudang 02. Nah, deskripsinya gudang cabang. Personal charge-nya kalian isi Karminto. Nah, untuk item kategorinya itu ada setas doang ya. Jadi kalian langsung next aja. Nah, untuk inventory ini harus kalian hafalin. Itu bisa kalian lihat di soal di sini pesan barang, penjualan itu kalian isi penjualan. Sales return itu return penjualan. Item sales discount itu diskon penjualan. Good in trends itu persediaan barang dagang. Cost of goods harga pokok. Nah, purchase return itu persediaan barang dagang. Ini beban administrasi kantor ya. Jadi kalau kalian mau isi beban lain-lain juga nggak apa-apa, cuma di situ kita bikin aja beban ADM. Unbilled goods itu kalian masukin utang lain-lain. Nah, kalau udah kayak gini, sesuai aja sama di soal di modul. Kalau udah kalian lagi. Nah, di sini skip ya, yang ke-13 ini kita skip. Kalau masuk yang ke-14, nah kita menggunakan metode FIFO. Sesuai di modul ya, bisa kalian next lagi. Nah, di sini kita harus membuat itemnya. Oke, kalau udah kalian buat item, yang pertama itu kalian kosongin aja, ini udah defaultnya gini. Oke. Nah, di sini kita isi sesuai yang soal. 9001 tas punggung
inventory part, kuantitinya 600, unitnya buah ya. Terus last purchase-nya itu 500.000, jadi ini harga terakhir pembelian. Nah, warehouse OB-nya itu gudang 01. Kalian klik aja di sini gudang 01. Nah, sales tax-nya itu kalian isi T, purchase-nya T, sales price-nya harga jualnya 700.000. Ini udah di gudang 1 ya, kalian isi gudang 1. Yang kedua itu ada tas pinggang, di sini 100 buah, harganya 1 juta. Gudang 01 di sininya T 1.300.000. Kan pilih gudang 1 juga ya. Nah, di sini baru yang ketiga itu ada servis, jasa perbaikan. Nah, di sini perhatiin nih, kalau jasa perbaikan itu kayak isi servis, ganti servis. Nah, di sini 0 ya, harga juga 0. Kalian isi terus price-nya itu 0, gudang satunya segini. Gudang satu kenapa nggak diisi? Karena nanti untuk servis kan harganya berbeda-beda. Nah, nanti kita nolin dulu supaya nanti bisa kita ubah pas misalnya ada transaksi, karena setiap nilai transaksi servis itu pasti berbeda. Kalau udah, kalian bisa langsung next lagi. Nah, di sini ada fiskal. Ini baru ngisi fixed asset ya. Nah, fixed asset ini bisa kalian isi sesuai aja. Pertama itu fiskal fixed asset, kita isi di sini tanah. Useful-nya itu 0 karena nggak didepresiasi. Kita pilih non-depreciable. Terus yang kedua ada kendaraan. 5 check line method ya kalian pilih. Ini kalian sesuai aja di soal biasanya ada. Income center bangunan. Sini itu 10. Ini kita isi lagi check line method. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung klik next lagi. Nah, ini tadi fiskal, sekarang yang fixed assetnya. Tipenya bangunan, fiskal type-nya kalian pilih yang tadi kalian buat, bangunan juga. Terus pick up, kalian pilih kendaraan. Sedan, kalian pilih kendaraan juga. Baru tanah, kalian isi tanah. Nah, kalau udah kalian langsung next aja. Ini baru kita isi per masing-masing itemnya. Ini bisa kalian isi ya, sesuai aja. T001 tanah, tipenya tanah. Nah, departemennya itu pengeluaran. Kita bikin new di departemen aja, di sini pengeluaran. Sebenarnya kalau nggak diisi juga nggak masalah ya. Second close. Departemen pengeluaran. Nah, purchase date-nya itu karena diasumsikannya baru dibeli semua. Di sini nggak baru dibeli ya, di sini 01 strip 10 2009. Ini kalian sesuaiin aja. Di sini juga sama ya. Nah, kalau untuk harga untuk pembeliannya itu kalian sesuaiin. Ini kalian bisa lihat aja semuanya di sini. Sama semua. Nah, ini masih geser ya, banyak tabelnya ke samping, kalian lihat juga. Nah, karena di sini nggak ada penyusutannya, nggak usah diisi. Untuk depreciation expense-nya itu juga nggak ada, kan nggak usah isi. Intangible nggak usah kalian checklist karena bukan intangible asset. Terus, nah di sini expense account-nya kalian isi selalu opening balance security.
Nah, amount-nya itu kayaknya sesuai di sini, amount-nya 160 juta. Salvage value yang nggak diketahui, nah di sini kayaknya checklist ya. Quantity-nya 1. Sama ini semua tracy yang ada di modul. Bangunan kedua itu ada bangunan juga. Pengeluarannya sama ya. Ini tanggalnya sama 10 2009 01 10 2009 10. Ini stack lainnya kan sesuai aja sebenarnya sama di soal. Nah, aset akunnya itu adalah fixed asset sama akun fixed asset yang pasti ini berada di sini kan bangunan. Akumulasi depresiasi ada ya. Jadi akumulasi penyusutan bangunan. Di sini belum penyusutan doang ya. Kita adanya. Intangible yang currency. Nah di sini opening balance juga. Opening balance security, money itu currency sesuai di soal 200 juta. Kalian checklist. Cara checklistnya tinggal diklik doang ya. Tuh. Sampai dalam checklist. Nah di sini lupa ya akumulasi depresiasinya dan bangunan kan itu. Udah kayak enter. Yang ketiga itu ada sedan. Ini pengeluaran 01 10 2009 01 10 2009. Nah di sini kita isi 5. Stackline methodnya itu currency stackline method. Nah karena di kendaraan, currency kendaraan. Ini juga kendaraan. Ini punya cuma 2 penyusutan, KM penyusutan. Kalau dibagi 2 kalian sesuai nih. Opening balance, equity, ini kayak isi 100 juta. Nah lanjut lagi ke pick up. Tipenya pick up. Ini pengeluaran. Sama ya tanggal semua sama. 2009. Ini 5 tahun, ini stackline method. Kendaraan bulan penyusutan nilainya 100 juta. Nah itu kan sesuai samain aja semuanya di sini ya. Nah kalau sudah, bisa langsung kalian klik next lagi. Sebenarnya ini bisa kalian isi dari luar atau kalian isi dari menu app ini juga bisa ya. Nah coba kita lewat luar aja kan kita sesuaiin sama di modul. Nah di sini tuh ada trial balance. Nah kalian lihat di sini saldo persediaan langsung otomatis keisi ya. Nah jadi sesuai dengan yang kalian isi tadi di menu-menu yang di inventory, fixed asset itu nanti langsung otomatis keisi semua di sini. Nah kayak gini ya. Kecuali untuk akumulasi itu belum ada nanti. Kita lihat tapi untuk bangunan, kendaraan itu udah keisi semua otomatis.
Nah kalau udah kalian langsung klik next lagi. Nah nanti ke-20 kalian klik yang ini ya, klik here. Nah di modul itu kalian klik yang purchase, ikutin aja. Nah di sini tuh ada akun yang namanya penerimaan barang belum tertagih. Karena kita belum buat, kita masukin COJS. Tipenya 5002 aja, kalian isi penerimaan barang belum tertagih. Kalau udah kalian oke aja. Nah jadi di sini ya, untuk yang pertama ini kan soal kalian isi ya sama ini. Nah di sini kalian isi 1, 2, 3 kotak ini, itu kalian isi. Kalau udah kalian boleh langsung klik OK. Nah kalau udah kalian langsung klik last. Congratulations, kalian finish saja. Nah langkahnya itu sudah selesai. Nah kalau udah perbedaannya, kita nggak perlu ngisi lagi. Untuk kalau kemarin kan kita isi di jurnal voucher itu kalian isi OBE pada saldo ya. Nah kalau di sini kita nggak perlu isi, kalian langsung isi aja. Kalian langsung namanya ke period end. Nah period end ini fungsinya buat apa? Period end ini untuk menghitung akumulasi yang tadi nggak bisa kehitung, sama untuk ituin sama untuk menyesuaikan saldo bunga. Nah caranya itu saldo kurs mata uang. Saya kalian klik period end. Nah di sini sesuai dengan soalnya di sini September, ini jangan sampai salah juga karena dia akan mempengaruhi. Nah di sini saya yearnya juga jangan lupa isi ya. Jadi September 2010, karena rate-nya masih sama nggak perlu kalian ganti. Kalau sudah langsung kalian oke aja. Nah fungsinya yang tadi saya bilang, di sini akan munculin namanya akumulasi penyusutan. Nah di sini kalian muncul. Nah di sini muncul ya akumulasi penyusutannya 20 juta dan 40 juta. Nah seperti itu aja, itu fungsinya buat itu. Nah sebenarnya nah jadi saya ada kesalahannya di sini kayaknya, karena opening balance security-nya ada 2, itu makanya saldonya ada yang di debit sama yang di kredit. Nah kalau kayak gini sebenarnya harusnya kalian buat 1 ya. Jadi untuk permasalahan kedepannya nanti mungkin untuk kalian kalau yang punya kasusnya sama, ini permasalahannya karena ada 2 akun opening balance security. Jadi pas kita input mungkin ada yang satu pakai ini, satu pakai ini. Nah untuk menyelesaikan masalah kayak gini, kalian bikin jurnal aja, jurnal koreksi. Nah cara bikin jurnalnya itu adalah tanggal pertamanya itu kalian isi aja, kalau tanggal sebelumnya. Yang berarti itu kan tanggal sebelumnya itu kalian isi tanggal 30 September 2010. Ini kalian buat jurnal koreksi aja. Sebenarnya nggak perlu kalian buat ya, karena saya ada kesalahan aja. Dari sini kalian pilih yang kalian mulai lagi di sini. Jadi kita pakai akun yang 3001 aja ya. Nah, jadi 3001 ini 1.050. Ini kan saldonya di debit ya. Ini harus kalian kreditin. Nah, jadi kalian debitin yang 3001 dan di yang 3001 kalian isi 650 juta. Nah kreditnya itu opening balance security yang satu lagi, opening balance security yang kedua. Nah jadi kayak gini ya, kalian save and close aja. Nah baru kalian refresh, baru muncul di sini opening balance security 400 juta ya. Nah ini bisa kalian hapus aja di sini yang opening balance security yang ini. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, yang penting kalian fokus aja di sini. Opening balance-nya itu kalau untuk kedepannya nanti kalian buat, atau nggak perlu kalian buat, pakai yang sudah ada aja. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini opening balance nanti yang pertama kali pas kalian buat itu harusnya ada 1 doang. Oke, kalau misalnya masih bingung boleh ditanya aja. Jadi intinya kalian nggak perlu bikin opening balance security sebelumnya. Kita pakai yang udah ada dari mananya aja, itu boleh. Jadi kalau kalian mau bikin baru
sebenarnya nggak apa-apa, cuma nanti ini harus kalian ubah ya. Nah, setelah kalian enaknya gimana, cuma untuk pemasangan di sini saya pakai jumlah koreksi aja ya. Nah, untuk selanjutnya itu karena di sini kita udah ada saldo opening balance equity ya. Nah, opening balance equity ini harus kita pindahin ke laba ditahan. Jadi kita buat jurnal lagi. Kita masukin tanggalnya 30 September 2010. Kalian isi sama saldo awal laba ditahan. Nah, jadi kalian nggak perlu bikin yang fixed asset, kalian bikin aja saldo laba ditahan. Nah, berarti opening balance equity-nya itu kalian pilih yang kedua ya. Nah, ini sejumlah tadi kalian lihat 100 juta. Terus baru laba ditahan. Jadi udah kayak gini ya. Kalau itu langsung kalian set and close, baru kalian bisa cek lagi di sini. Pindahnya saldonya di laba ditahan. Nah, jadi itulah proses setup. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Semoga bisa jadi bahan pembelajaran untuk kalian ya. Jadi nanti di sini permasalahannya di sini. Untuk kalian nanti bisa kalian lebih perhatian lagi. Jadi ini kalian masukin buat kalian kalau misalnya nanti kalian kira-kira ada yang salah. Jadi saran saya mending di awal itu nggak perlu kalian buat lagi saldo opening balance equity karena udah ada sebelumnya. Oke. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjutin ke transaksi ya. Nanti transaksi itu kemungkinan udah bakal ada 2 video karena harusnya kita langsungin selama 2 minggu. Oke, terima kasih.